Jadi ini muminya itu perempuan teman-teman, namanya tuh mumi Suya. Ini mumi apa? Jadi ini mumi yang diawetkan. Tuh lihat giginya masih utuh deh, kelihatan. Di bulu matanya masih ada. Iya, kayak bulu matanya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita mau jalan-jalan kemana dek? Ke 5 tempat wisata bersejarah. Ya, jadi kita sekarang mau jalan-jalan ke 5 tempat wisata bersejarah yang ada di Mesir. Tapi pertama kali kita akan ke museum terbesar di Mesir. Nah, di sana itu ada mayatnya Firaun yang diawetin, guys. Pakai Firaun. Iya, jadi di sana ada mayatnya Firaun yang diawetin dan ada ribuan peninggalan sejarah Firaun kuno. Dan nanti kita di sana akan lihat-lihat dan pastinya akan dijelasin sejarahnya sama tour guide kita. Betul ya? Insya Allah. Nah, dan di belakang juga ada Ustadz Erwin nih, Bang. Yoi. Ikut ya guys, nyempil di belakang sendirian, kasihan. Oh ya, sebelum kita lanjutin videonya, sekarang saya lagi pakai gamis Haromain tuh dari @Jalabi Apparel. Keren ya. Jadi buat teman-teman yang mau order gamis ini, saya jual langsung dari Mesir. Nanti dikirim dari Mesir, bisa langsung cek Instagramnya @Jalabi Apparel. Cek bentar, lebaran. Saat Rifki kita sudah sampai di jantung kota Kairo. Dan ini namanya Tahrir. Tahrir itu artinya pembebasan. Dan nanti kita akan melihat salah satu museum peninggalan yang ada di Mesir. Namanya Muthaf Masr. Nah, itu di samping kanan saya yang berwarna oranye ya. Itu namanya Museum Masri, dibangun pada tahun 1902. Sekarang usianya sekitar 117 tahun. Udah berdiri kokoh di situ. Apa namanya? Arsiteknya namanya Auguste Mérit namanya. Dia berasal dari Prancis. Ketika kita masuk ke museum, di pintu pertama itu kita disambut oleh patung Auguste Mérit. Itu dibuat patung itu sebagai bentuk dedikasi pemerintah Mesir kepada Auguste Mérit. Nanti kita sambung di sana ceritanya. Ya, sekarang kita udah ada di jantung kota Kairo. Ini di belakang aku nih adalah museum mumi-mumi. Wow, itu mumi-mumi. Bener, aku kira kalau mumi Firaun tuh ada di dalam piramid. Di situ ternyata. Ya Allah, gimana rupa? Jadi yuk langsung kita masuk aja. Nah, patung yang di belakang saya ini adalah patung yang mendirikan museum ini. Namanya Auguste Mérit. Jadi dibuatkan patung sebagai tanda jasanya tuh. Mérit. Batu yang di depan kita namanya Hajar Rasyid. Hajar Rasyid ini adalah batu bertulisan kesepakatan pada Mesir kuno. Itu batu itu bertuliskan tiga bahasa. Pertama yang paling atas itu hieroglif, yang bawah hieroglyph, yang bawahnya Yunani kuno. Gitu. Itu kesepakatan orang-orang Mesir kuno biar nggak gaduh. Berarti nggak ada bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab. Berarti sebelum Islam di sini agamanya apa sih? Dewa ya? Agama pagan. Oh, nyembah dewa. Penyembah dewa. Yang horus itu ya. Jadi Mesir ini negeri sejuta dewa-dewa. Oh, sejuta gitu. Tuhan lah. Sejuta Tuhan. Ada ilah Sobek, ada ilah Amun, dan macam-macam lah. Coba kita lihat dulu batunya, kasih lihat. Kiranya. Jadi ini batunya, guys. Kita kasih lihat. Ukiranya rapi banget, padahal zaman dulu ya. Keren, orang zaman dulu ukirnya keren. Ini apa Ini sih? hanya tabut, hanya kotak mumi. Kotak mumi aja ya? Jadi setelah proses mummification, Hah? baru muminya ditaruh di sini dalam kurun ratusan tahun.
Oh, nih jadi guys, kotak muminya guys tuh. Berarti ini kayunya kuat sampai ratusan tahun. Kayu ini, kayu apa batu sih? Kayu. Kayu apa batu ini, Ustaz? Kayu ini. Kayu ya. Kita lihat ya mukanya ya. Langsung makasih. Dari batu. Jenis Oh, yang ini batunya batu. Namanya batu granit hitam. Oh, batu granit hitam. Batu granit hitam. Kalau ini batu marmer, tapi warnanya coklat. Oh, ini marmer. Marmer. Kayak dijual-jual gitu. Iya. Ini jual ya, Yai. Jual ya. Batu cobek. Batu cobek. Nih guys, kalau kalian lihat tuh. Jadi ini peti-petinya banyak banget, banyak banget. Ini peti juga apa patung doang sih? Ini peti juga apa patung doang? Patung doang ya? Oh, replika. Oh, ini replikanya. Kira itu tutupan petinya. Bukan ya? Gila, petinya gede banget. Jadi zaman dulu itu kalau chef yang meninggal dari bangsa kerajaan kali ya, baru dimumikan. Tapi kalau masyarakat enggak ya? Kalau masyarakat Enggak. Jadi cuma bangsa kerajaan doang. Iya, betul. Bangsawan doang gitu. Nih, satu lagi saya mau kasih tahu bahwa orang dulu pun mengenal konsep perniagaan. Ini bahwa dulu manusia berniaga secara menggunakan timbangan. Iya, ini timbangan. Ini usianya 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Jadi ini usianya 2000. dirancang. 2000. Ya, ini nunjukin ini orang Mesir kuno dia udah maju. Udah maju. Udah maju. Udah maju. Sebenarnya Mesir itu udah maju dari zaman dulu ya. Iya. Tapi herannya sekarang nggak maju gitu loh. Itu yang harus dipertanyakan. Padahal dia tuh pusat peradaban gitu. Mesir takodum sanah talatin. Oh gitu ya. Tahun 2030 dia akan maju lagi. 2030 akan maju. Visi misinya Abdul Fattah Sisi. Oh, gitu. 2030 Masri takodum. Insya Allah. Jadi dia zaman dulu dia tuh kayak pusat peradaban pertama. Tapi herannya sekarang dia malah nggak maju. Jadi ini muminya guys. Mumi yang diawetkan. Mukanya dia kulitnya masih ada ya? Hah? Bang ya? Iya, kulitnya masih ada. Jadi ini muminya guys, tuh lihat. Kepala muminya. Tapi dia kayak kecil gitu ya. Ukurannya kecil ya, kayaknya masih anak-anak ya? Hah? Masih anak-anak ya? Dia Queens. Oh, perempuan. Tuh lihat. Oh, dia queens. Jadi ini muminya itu perempuan teman-teman, namanya tuh mumi Suya. Tuh dia tuh postur tubuhnya nggak terlalu gede kayak isu-isu isu-isu kayak zaman dulu kan orang katanya zaman dulu orang-orang tuh tubuhnya besar-besar ya, tapi ini kecil. Rambutnya masih ada ya? Iya, rambutnya masih ada, terus dia tuh kulitnya masih ada gitu, kayak masih utuh gitu loh. Ini dia ikut tenggelam juga gak waktu pengejaran Nabi Musa? Enggak. Oh, tapi emang diawetkan. Diawetkan. Oh. Kalau yang tenggelam Nabi Musa itu ada di sana, yang Ramses II itu. Ada di Dia bentuknya ruangan sama aja kayak gini apa? bentuknya berbeda. Maksudnya lebih awet apa gimana? Kan dia kan kayak sama Allah kan di Al-Qur'an kan ada tuh. Sebagai bentuk pelajaran. Iya, di Al-Qur'an kan ada sebagai bentuk pelajaran. Berarti dia lebih awet kayak gini apa kayak gini aja? Sama aja. bentuknya, hanya saja yang Ramses II tangan kirinya mengangkat. Oh gitu. Karena apa? Karena dia menolak dari ini apa namanya? Laut dia. Oh, menolak dari laut. Menolak dari terjangan ombak. terjangan ombak. Iya, iya. Jadi dia semacam isyarat lah Oh gitu. bahwa dia tidak menerima ini. Oh gitu. Tapi ini di sini petinya kayaknya emas ya. Maksudnya Iya, kuningan. lebih bagus gitu kuningannya ya. Iya. Nggak kayak yang di bawah kan kayak cuma batu doang. Benar. Oh, gitu. Kita lihat yang ini. Coba lihat yang ini dulu, Bang. Oh, ini cowok nih. Cowok ya? Cowok kayaknya. Enggak, rambutnya agak. Ini perempuan juga. Oh, ini perempuan juga. Mumi Yuya. Mumi Uya. Kok tangannya ke sana? Itu enggak ke situ. Ini oh, Tangannya begini. Dia selalu begini. Mumi semuanya tangannya begini, kecuali yang Ramses II dia. oh iya, jadi semua mumi tangannya tuh kayak gini. Dia tapi kecuali yang dia tenggelam waktu pengejaran Nabi Musa itu tangannya dia ke atas. Soalnya dia kayak ngelawan ombak gitu. Emang bisa Tenggelam. ngelawan ombak? Maksudnya kan kalau orang tenggelam kan pasti tangannya gini-gini kan? Pasti ke atas. Syarat lah dia. Syarat gitu. Supaya jadi pelajaran buat kita. Nah, Iya. lihat tuh. Ini dia hidupnya pas udah ada Nabi Musa belum, Bang? Kalau yang ini hidup sebelum yang Ramses II itu apa pas sudah ada Nabi Musa? Dia ke belakangan.
Oh, sebelum Setelahnya. Nabi Musa, setelahnya. Setelahnya ya. Oh, setelah Nabi Musa ini. Hmm. Oh. Ini namanya papyrus. Ini ada beberapa cerita sejarah yang ditulis dengan bahasa hieroglif. Mesir kuno. Hieroglif. namanya. Kayak gambar-gambar gitu, Iya. gambar burung ya. Jadi Tapi udah dia- sempat pelajarin belum ini apa hurufnya apa? ya beberapa kita sempat belajar juga. Jadi dia bisa dibaca dari kiri bisa, dari kanan bisa. Oh gitu. Tapi orang Mesir ngerti gak? Ada yang ngerti? Yang Ada sejarawan gitu ya, kali ya. Oh, Dewa Horus ya. Dewa Horus. Dewa Horus guys. Manusia berkepala elang. Lalang. Kalau yang dewa yang serigala itu mana? Serigala. Kayaknya lawannya serigala dah. Kita tahu kan. Ini yang serigala. Ini serigala bukan? Emang ada ya? Nggak tahu. Oh, jadi dia nyembahnya ini ya, dewa-dewa gini ya. Ya, ini semuanya ilah, ini ilah semuanya. Oh, jadi ini Tuhan-Tuhan ya semua nih. Tuhan-Tuhan semua. Dewa-dewa lah. Dewa-dewa. Jadi orang Mesir ini dia maksudnya kan ada yang bilang Mesir itu pusat peradaban, itu maksudnya gimana sih? Maksudnya Ya. itu Mesir itu disebut sebagai negeri peradaban, Ardul Hadoroh namanya. maksudnya dia yang pertama kali gitu ya. Karena dinasti-dinasti besar pernah melalui tanah Mesir ini, seperti Yunani, Romawi, dinasti Islam, sampai 3 abad tuh berturut-turut itu di Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk. Oh, gitu. Dari abad 12 sampai abad 15. Sampai kita nanti mengenal keluarga Alawiyah. Keluarga Alawiyah itu keluarga Ali Basa yang jadi sultan-sultan dan raja. Terakhir itu Raja Faruk, tahu nggak Raja Faruk? Iya, yang astananya ada di Alex. Iya, itu namanya anak atau turunan terakhir daripada Ali Basa. Menjadi ini fotonya gas mumi yang tadi. Iya. Tempat menyimpan harta. Oh, ini tempat menyimpan harta. Ini tempat menyimpan harta. Ini patung apa nih? Patung dewanya nih. Patung dewa serigalanya ya? Iya. Oh, patung dewa serigalanya. Banyak banget. Bagus-bagus di sini ya. Ini replika apa gimana? Enggak, semuanya. Rapi-rapi tapi ya. Oh. Ini marmer ya? Ini semuanya asli bukan replika. Iya, marmer ya. Berarti ini benar-benar dari zaman dahulu kala dong ya. Tapi rapi banget kayak udah dibagusin. Yang paling famous di sini namanya topeng Tutankhamun. Dia semuanya emas. Oh, itu. Itu topeng raja ya? Nah, tuh nggak boleh ini kamera. Oh, gitu. Tapi kalau mau hidupin aja. Iya, ini dihidupin. Oh, topeng raja. Semua perhiasan Tutankhamun ada di sini semua. Topeng Tutankhamun. Jadi gimana tadi ini yang kecil anak-anaknya? Jadi ini namanya proses mummification. Ini salah satu anak daripada Firaun, Oh, raja-raja Mesir. Anak Jadi dari Firaun. ini, setelah di mummification, ditutup dengan ini. Beberapa ratus kemudian dibuka, kemudian jasadnya keras, awet. oh gitu. Jadi ini mengawetkan jasad. Oh, ini buat pengawetkan. Ini mumi juga tulangnya. Tulang anaknya. Anak-anak. Oh, tulangnya, guys. Oh, ini ada fotonya deh, foto waktu dia masih hidup. Nah, kalau ini baju-baju raja-rajanya ya. Kan dulu karena udah lama, jadi kelihatan buluk ya, kelihatan kusam. Tapi kalau masih baru sama seperti ini. Oh, gitu. Intan. Kan sama warnanya. Oh. Iya. Oh, kayak gini. Karena udah ngeblur. Terus udah ditimbun tanah juga kali ya? Udah Iya. kena tanah terus Awalnya udah lama. begini, bagus. Awalnya bagus. Soalnya bagus, tapi karena udah lama banget jadi gini. Jadi ini kita ngerekam di sini penuh banget resiko guys. Tadi habis ketangkep diomelin karena kita ngerekam. Pakai HP Ini lah semuanya makanya. demi kalian, biar kalian tahu guys. Pakai HP, ntar diomelin lagi loh. Nah, ini sendalnya nih guys. Sendalnya besar-besar sendalnya ya. Iya, besar-besar. Telapak kakinya besar. Ini sendal bangsawan apa sendal Ya. masyarakat biasa? Ini sendal raja-raja Firaun. Oh, baik raja-rajanya. pada masa Mesir pemerintah lama, pertengahan dan akhir. Oh gitu. Tapi ini dipakai lari kuat ini.
kuat pada waktu itu. Iya, kalau sekarang langsung rapuh. Jadi Ini zaman dulu kayak, sendalnya kayak gini. rajut gitu ya, rajut Iya. dari pandan kurma, pelepah kurma. Wah, sendalnya rajut. Ini cangkir-cangkirnya ya. Ini era modern. Oh, ini udah modern, udah bisa buat cangkir, pakai kaca. Nah ini jadi pisau-pisaunya guys, pisau-pisau dari zaman dulu, dari zaman sebelum zaman Firaun ya, masih zaman batu. Sebelum mengenal kekuasaan kerajaan-kerajaan. Jadi manusia cara berinteraksinya dengan batu-batu ini. Oh ini dipakai buat tombak kali ya, ujungnya kayak gitu buat ngikat kali ya. Iya, ikat. Buat ikat rumah. Karena kalau lihat-lihat di film-film Firaun lama kan. Ini mereka belum kenal kekuasaan nih. Belum inilah egois. Oh, iya. Politiknya nggak ada. Ini cangkir-cangkirnya, kendi-kendi. Bagaimana mereka menggunakan daunan menjadi cat. Oh. Jadi lukisan. Oh jadi ini ngelukisnya pakai daun ya, hijaunya ya. Iya, daun. Merahnya pakai apa? Pakai buah gitu apa? Daun juga. Oh daun juga semuanya, daun yang warna merah. Ada yang merah itu kan? Daun-daun. Pacar namanya. Oh iya. Jenis daun pacar. Jadi ini peti-petinya juga nih. Banyak juga ya petinya ya. Ini Dewa Horus guys. Bukan yang serigala. Ini yang Horus. Ini yang kalian lihat di film-film nih. Sekarang kita vlogin. Ini dia dibikin kayak gini emang ukurannya manusianya segini apa gimana? Enggak, ukuran manusia enggak, petinya yang besar. Oh gitu. Karena dia kan ini, peti itu bukan menyimpan jasad aja, tapi menyimpan harta Hartanya yang di bawahnya. di bawah. Oh, Ada jadi- emas, kalung, gelang, cincin, disimpan di sini semua. Oh gitu. Jadi ada dua pendapat ya, dua pendapat sejarah. Yang apa namanya? Firaun yang Allah tenggelamkan sebagai pembelajaran bagi kita yang datang setelahnya itu bukan Ramses II, tapi Merembita. Terus dia nggak ada, Hah? nggak ditemuin. Ya ada dua pendapat. Dia Merembita atau Ramses II. Oh gitu. Iya. Karena nggak mungkin orang yang membesarkan Musa kecil, dia yang mengejarnya. Nggak mungkin, mustahil. Dia ada dua Firaun. Oh ada dua Firaun. Pada masa yang sama. Oh iya paham. Jadi setiap Jadi di kerajaan itu ada dua, maksudnya di kerajaan itu ada dua penguasa, Firaunnya ada dua. pada masa Nabi Musa hidup itu ada dua penguasa. Dua Firaun gitu. Yang satu yang ngerawat, nah yang satunya lagi yang ngejar. Yang membesar. Jadi nggak mungkin dia merawat, membesarkan, mengejar. Terus yang siapa tadi Merembita? Merembita itu dia ada di sini mayatnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ditemuin apa gimana berarti? Di tempat lain. Di tempat lain. Berarti yang nanti mayatnya di sana itu Ramses II. Ini namanya tabut. Tuh, tabut. Ini tabut atau penutup hanya Tutmosis pula. Tutmosis pertama. Ini New Kingdom. Satu masa dengan Ramses II. Oh gitu. New Kingdom. Jadi ini stempel Orang Mesir kuno begini nih bentuknya. Ini stempelnya ya. Jadi ini pakai batu, Terus dimasukin cat gitu. dimasukin ke tinta, dari ya. daun, kemudian ditaruh di papyrus. Papyrus. Nah, ditempelin gitu. Jadi kenapa tulisan hieroglif zaman dulu dia rapi tulisannya? Kuat. Oh, pakai ini. Karena ini dicetak pakai ini. Dicetak pakai ini. Oh, ini cetakannya yang ada di papyrus tadi, Iya, yang ada di papyrus kertas itu. tadi. Logik kan? Iya. Jadi nggak diain satu-satu Nggak, gitu ya. nggak. Langsung masukin tinta langsung plak gitu Iya. ya. Nah, jadi kita sekarang tuh ngevlognya ditemenin sama ini nih, tour guide kita. Oh, iya Hai. banget. Mereka Gimana juga lagi mahasiswa, rasanya? ya. Dia juga masih mahasiswa, tapi kakak tingkat saya. Dan nama apa nama travelnya? Bahasa jelajah. Bahasa Jelajah. Jadi buat teman-teman yang nanti setidaknya mau main ke Mesir, bisa nih sama beliau. Pakai travelnya Bahasa Jelajah. Saya punya channel YouTube juga, boleh Iya. subscribe Bahasa Jelajah. Tuh, subscribe channel YouTube-nya Bahasa Jelajah. Jadi di sana tuh destinasi-destinasi Mesir lengkap ya. Iya, iya. Nah, jadi yang mau lihat tempat wisata di Mesir bisa lihat di channel YouTube-nya apa Dek? Bahasa Jelajah. Ya, di
Oke, sekarang kita jadi mau masuk ke tempat Firaun Ramses II. Jadi ini kita rekamnya di begini. Jadi ini mumi yang diawetkan. Jadi mumi itu, jadi Firaun itu ada banyak guys. Ada banyak, jadi kayak pemerintahnya gitu, ada banyak pemerintahannya. Dan mereka ini yang mengejar Nabi Musa. Dan mereka yang ditenggelamkan. Ih, mana mukanya? Mana mukanya? Nggak ada, ini mukanya di dalam ditutupin. Lihat sini deh. Kuasa Allah. Tuh lihat giginya masih utuh deh, kelihatan. Ih, bulu matanya masih ada. Iya, kayak bulu matanya masih ada. Bulu matanya masih ada. Giginya itu masih utuh guys di dalam. Nih kalau kalian lihat, kelihatan nggak sih soalnya ini HP-nya kayak cuma dikantongin gitu doang loh. Bener-bener abang ini nggak boleh. Soalnya di sini nggak boleh videoin, tapi kita bela-belain demi kalian guys. Aduh, takut deg-degan ada bang. Deg-degan ketahuan. Mana mumi Firaunnya? Ya ini semuanya. Hah? Jadi kayaknya yang tengah-tengah situ deh. Soalnya tour guide kita nggak ikut masuk. Oh, King Thomasis. Jadi dia ada Ini nama-namanya. bang. Iya. Tangannya kayak gini. Semua tangannya rata-rata kayak gini. Gedein aja bang. Sama aja kok Mana rupanya. bikin? Sama aja kok rupanya ntar. Ini yang ceweknya. Ini cewek apa laki sih? Sama aja rupanya nggak tahu. Ini kita nggak tahu sejarahnya, soalnya tour guide kita nggak ikut masuk, cuman kita berdua doang. Jadi kita cuman mau lihat doang bentuknya gimana. Intan baru sebulan sini udah lihat Firaun. Saya udah 3 tahun baru pertama kali ini. Dan kalian udah bisa nonton. Sekarang kita udah mau pulang. Tadi kalian udah lihat kan Firaunnya, tapi mohon maaf banget kalau video-video selama di sini itu kurang bagus karena kita tuh hati-hati banget ngambil videonya karena emang nggak dibolehin guys. Iya. Karena emang nggak dibolehin ngambil video, jadi kita hati-hati banget. Yang penting kita bisa dapat gambar. Demi kalian. Iya, bisa ngeliatin kalau ini kayak gini loh, tapi kita nggak ngomong. Aduh, gila. Oke, sekarang kita mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Untuk vlog yang di museum ini kita hentikan di sini sekarang. Kita hentikan, makanya kita cukupkan. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Syukur aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa beli gamis di @jalabiaparen. Mana gamisnya? Mana? Yang tadi abang pakai, sekarang udah dibuka.